Shalom Bapak Ibu, Jemaat, pendengar renungan harian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian Senin tanggal 24 Juli tahun 2023 bersama saya Pendeta Trisepti Adetia, Pendeta Resort Puruk Cahu. Sebelum saya membaca firman Tuhan pada saat ini, baiklah Bapak Ibu, saya mengajak kita semua melipatkan tangan, menundukkan kepala kita, berdoa. Engkau adalah Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada kuasa Roh Kudus Tuhan. Hari ini kami mendengarkan renungan harian. Biarlah apa yang kami dengarkan saat ini dapat kami lakukan di dalam kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkuasalah agar firman-Mu tetap melekat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, pendengar renungan harian, nas yang menjadi perenungan kita pada saat ini diambil dalam Perjanjian Baru, dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membaca demikian bagi kita semua dengan perikop tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Berdasarkan tafsiran Matthew Henry dalam Wahyu 14 ayat 14 hingga 20, penglihatan tentang penuaian dan tuaian anggur. Kita akan masuk pada ayat 14 dan ayat 15 mengenai penglihatan itu sendiri. Merupakan suatu lambang yang terkadang menandakan ditebangnya orang-orang jahat, dan terkadang juga untuk melambangkan dikumpulkannya orang-orang benar. Tetapi di sini Bapak Ibu, tuaian tampaknya menggambarkan penghakiman Allah terhadap orang-orang jahat. Tuan yang punya tuaian, yang dimaksud seorang seperti anak manusia,
yaitu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kereta yang dinaikinya yaitu suatu awan putih, suatu awan yang di sisi sebelahnya terang benderang mengarah kepada jemaat. Lambang dari kuasanya, sebuah mahkota emas di atas kepalanya, kekuasaan untuk melakukan apa saja menurut kehendaknya, alat untuk melakukan perbuatan-perbuatannya, sebilah sabit tajam di tangannya. Pekerjaan menuai untuk mengayunkan sabit kepada gandum dan mengumpulkan hasil tuaian. Waktu menuai ketika gandum sudah matang, saat takaran dosa manusia sudah penuh, ketika itulah dikatakan ia tidak akan menunda-nunda waktu lagi. Ia akan mengayunkan sabit dan bumi pun dituailah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan masuk pada ayat 17, 18, 19, dan 20. Ini berkaitan dengan penuaian anggur. Kepada siapa pekerjaan penuaian anggur ini dipercayakan, yaitu seorang malaikat lain yang datang dari mesbah. Pekerjaan penuaian anggur itu sendiri dari dua bagian. Yang pertama, potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Yang kedua, lemparkan buah-buah anggur itu ke dalam kilangan besar. Kilangan itu adalah murka Allah yang ada di luar kota, tempat pasukan yang datang melawan Babel. Di sini ada jumlah anggur, yaitu darah yang mengalir akibat penghakiman ini. Intinya dikatakan dalam firman Tuhan hari ini adalah mengenai penghakiman Tuhan di kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana manusia akan dipisahkan menjadi dua kelompok, yang jahat di mata Tuhan dan kelompok yang kedua yang benar di mata Tuhan. Dan tentu sangat mutlak, yang benar akan masuk dalam kerajaannya dan yang jahat akan dimusnahkan dalam api neraka. Tentu Bapak Ibu jemaat pendengar renungan harian tidak ada kesempatan untuk bertobat saat peristiwa tersebut telah di depan mata. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali adalah jelas menghukum tegas bagi siapa yang berlaku tidak benar di hadapannya. Tentu apa yang ditabur manusia akan dipertanggungjawabkan di hadirat Yesus Kristus. Dan juga tidak semua mengetahui kapan dikatakan saatnya kedatangan anak manusia akan terjadi. Bapak Ibu bisa melihat perbandingan dalam Matius 24 ayat 36. Dan tidak semua angkatan kita saat ini apakah sempat mengalami yang namanya akhir zaman. Tentu kita tidak tahu karena semua adalah misteri. Namun yang pasti yang perlu kita renungkan bahwa peringatan dari firman Tuhan ini adalah mengajarkan agar umatnya yang percaya agar segera merespon dengan pertobatan. Nah Bapak Ibu jemaat pendengar renungan harian yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita tetap harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Jangan sampai kita terlena oleh cemar dosa dan larut dalam keadaan berdosa yang begitu sangat berkepanjangan. Segera kita harus bertobat, memohon pengampunan Tuhan, kita berbalik ke jalan yang benar. Meski dikatakan akhir zaman, peristiwa kedatangan Yesus kedua kali ke bumi mungkin belum terjadi di angkatan ini. Namun yang namanya kematian untuk menghadap
Yesus, semua orang mutlak akan mengalaminya. Dan hal ini persis juga tidak ada celah bertobat ketika manusia telah mati dalam keadaan berdosa. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat dikatakan kecuali ketika seseorang masih hidup di dunia. Bandingkan dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan datangnya kematian pun mirip halnya juga dengan datangnya akhir zaman. Keadaannya bagai pencuri di tengah malam. Dan tentu sesuatu yang akan sulit diprediksi oleh manusia yang bertahan hidup. Maka dari itu tetap waspada, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Segera bertobat sebelum kematian menjemput atau kedatangan Yesus yang kedua kali mungkin saja terjadi di angkatan ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur boleh senantiasa diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Pagi hari ini kami bangun dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Kami tetap diberikan napas hidup dan kami boleh menikmatinya. Syukur padamu Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan saat ini, kami tetap waspada dan senantiasa berjaga-jaga. Kami percaya apa yang kami lakukan di dalam dunia ini, biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami akan memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu terus kami ingat dan menjadi teladan di dalam kami berjuang dan melangkah. Hari ini bersama dengan jemaat Tuhan di Jemaat Tumbang Bauh, pada saat ini kami mendoakan warga dan jemaat Tuhan yang berada di sana. Setiap pelayanan mereka, aktivitas hidup mereka ya Tuhan. Engkau senantiasa memelihara mereka, Engkau senantiasa menuntun perjuangan mereka, pekerjaan yang baik yang mereka boleh lakukan untuk mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga, bahkan bagi pendidikan mereka. Kami pun percaya Engkau terus menguatkan iman dan pengharapan mereka, agar jemaat-Mu dan pelayanan yang dilakukan di Jemaat Tumbang Bauh itu terus berjalan dengan baik. Banyak anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk melakukan tugas pelayanan yang berkenan bagi Tuhan. Iman dan pengharapan mereka pula terus Tuhan kuatkan. Dan kami juga yakin serta percaya kehidupan mereka, harapan dan perjuangan mereka akan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami pun percaya semua yang kami lakukan di dalam kehidupan kami ini boleh senantiasa untuk
tetap setia kepada Tuhan. Dan terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang terus kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami juga berdoa bagi Pendeta Resot GKE Puruk Cahu pada saat ini, bagi tugas dan pelayanan mereka bersama dengan penetua dan diakon yang ambil bagian di dalam tugas dan pelayanan mereka. Kami pun percaya apa yang mereka lakukan untuk kemajuan bersama di dalam membangun pelayanan iman jemaat Tuhan. Mereka senantiasa dipelihara, mereka dikuatkan, diteguhkan hati mereka agar di dalam tugas dan pelayanan tersebut mereka boleh melakukannya dengan mengandalkan Tuhan, dan mereka pula percaya bahwa jemaat-Mu pun dapat menjadi contoh dan teladan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi Kabupaten Murung Raya, Bupati, Wakil Bupati, bahkan juga ke pemerintahan yang ada sampai ke desa-desa saat ini. Kami percaya mereka boleh bekerja dengan penuh kebijaksanaan. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, mereka bekerja dengan mengandalkan Tuhan hingga dikatakan apa yang boleh mereka kerjakan tersebut boleh menjadi kemajuan bersama untuk Kabupaten Murung Raya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan sekawasan Resot Puruk Cahu, pendengar renungan harian pada saat ini. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami dituntun di dalam melakukan aktivitas kehidupan kami, memulai segala sesuatunya di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Pimpin kami semua, anak-anak Tuhan, pakai kami semua boleh berkenan, dan kami meyakini bahwa seluruh harapan perjuangan keluarga kami akan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami naikkan di dalam permohonan kepadamu, Engkau memberkati itu semua. Dalam dan oleh Yesus kami berdoa dan tetap mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.